Pernah nggak sih lo ngambil keputusan pas lagi panik atau malah pas lagi seneng banget? Beberapa jam kemudian nyesal setengah mati. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia gimana orang-orang paling sukses di dunia bisa tetap adem kepalanya pas ngambil keputusan gede. Langsung aja kita mulai. Nah, ini dia nih biang keroknya. Sering banget, keputusan paling ancur dalam hidup kita tuh bukan karena kita kurang pintar, tapi yaitu karena kita biarin emosi yang nyetir. Ini tuh kayak jebakan bro, yang ngejebak banyak banget orang. Dan hari ini kita bakal belajar cara lolos dari situ. Oke, pertama kita harus kenalan dulu sama musuhnya. Kita sebut aja jebakan emosional. Kenapa sih ini jebakan? Soalnya gini, perasaan kita yang biasanya jadi kompas, malah bisa jadi penasihat paling sesat. Justru pas kita lagi butuh-butuhnya mikir jernih. Nah, yang keren dari sini tuh, ini nunjukin dua sisi koin. Jadi bukan cuma pas lagi marah atau panik aja kita ngambil keputusan jelek. Pas lagi happy banget, lagi euforia, penilaian kita juga bisa ambiar bro. Logika kita tuh kayak lagi offline, digantiin sama perasaan yang lagi meledak-ledak. Oke, masalahnya udah jelas kan? Nah sekarang bagian paling serunya, solusinya. Dan ini bukan teori ribet, tapi 3 aturan praktis yang dipakai sama banyak orang sukses biar tetap bisa pegang kendali. Kelihatannya simple ya, tapi jangan salah, ini formula yang kuat banget. 1. Kasih jeda. 2. Hindari puncak emosi. 3. Lihat datanya. 3 langkah ini ibaratnya toolkit lo buat bikin keputusan yang kokoh. Yuk kita bedah satu-satu. Ini aturan nomor 1, dan mungkin yang paling susah nih. Di dunia yang serba cepat ini kan, insting kita tuh pengennya langsung respons, langsung bales. Tapi orang-orang pintar tuh ngelatih diri mereka buat ngelawan dorongan itu. Mereka sengaja bikin jeda, bikin ada ruang antara kejadian sama reaksi. Dan di dalam ruang jeda itu, apa yang mereka lakuin? Ya ini, mereka nenangin dulu badai emosi di dalam. Kenapa? Karena pikiran yang jernih itu cuma bisa datang dari hati yang adem. Jadi intinya, jangan mikir pas emosi lagi naik turun. Tenang dulu, baru mikir. Oke, kita sebut aja zona bahaya ini, puncak emosi. Ini tuh kondisi di mana otak logis kita kayak dibajak sama otak emosi. Ingat ya, ini berlaku juga buat rasa senang yang kelewat batas. Pernah nggak sih lo beli sesuatu karena lagi happy banget, besoknya nyesel? Nah, itu dia contohnya. Nah, ini nyambung ke aturan kedua, sebuah prinsip yang nggak boleh dilanggar deh. Anggap aja ini hukum pribadi lo. Semua keputusan gede, soal karir, duit, hubungan, haram hukumnya dibuat pas lo lagi di puncak emosi. Udah, titik. Terus kalau kita nggak bisa percaya sama perasaan pas lagi genting, pegangannya apa dong? Jawabannya ada di aturan ketiga, fakta, data, sesuatu yang jelas dan objektif. Ini tuh penawar racun buat emosi yang suka ngaco. Lihat data tuh maksudnya gimana sih? Nah, di sini dijelasin dengan jelas banget. Maksudnya itu, lihat angka, bukan kira-kira. Cari fakta, bukan dengerin gosip. Riset dulu, jangan cuma ngikutin kata hati. Dan yang paling penting, coba pikirin apa akibatnya secara logika dari tiap pilihan yang ada. Oke, 3 aturannya udah kita pegang. Tapi, ada satu ide inti yang jadi benang merah semuanya. Satu kebenaran simple yang kalau bener-bener lo resapin, bakal ngubah cara lo ngelihat semua keputusan gede selamanya. Ini dia kuncinya. Jalan paling benar buat dapat hasil terbaik itu bukan jalan yang penuh drama emosi, justru sebaliknya, jalan yang tenang. Keputusan yang lahir dari pikiran yang adem, itu yang paling sering jadi pemenangnya. Coba deh renungin ini. Tiap kali lo milih buat tenang dulu, buat ngasih jeda, lo tuh nggak cuma bikin keputusan yang lebih bagus buat hari ini aja, lo tuh sebenarnya lagi secara aktif ngelindungin masa depan lo dari penyesalan. Keren kan? Oke, teorinya cukup deh. Ilmu ini nggak ada gunanya kalau cuma ngendon di kepala doang. Sekarang, waktunya kita bawa ini ke dunia nyata. Ke dalam hidup lo sehari-hari. Coba deh, jujur sama diri sendiri bentar. Bro, kapan terakhir kali emosi, entah itu marah, sedih, atau bahkan saking senengnya, bikin lo ngelakuin sesuatu yang akhirnya lo sesalin? Kita semua pernah ngalamin. Pertanyaannya sekarang, mau diapain nih pengalaman itu? Anggap aja momen ini tuh persimpangan jalan. Lo bisa tetap di jalan yang lama atau lo bisa milih jalan baru. Mulai hari ini, tiap kali emosi lo mulai naik, jadiin itu alarm buat berhenti sejenak dan ingat 3 aturan tadi. Ini komitmen buat diri lo sendiri. Biar komitmennya makin kuat, gimana kalau kita lakuin bareng-bareng? Tulis di kolom komentar sekarang, aku belajar tenang. Dan kalau lo mau terus dapat wawasan kayak gini biar bisa naik level, jangan lupa subscribe. Makasih udah nyimak, sampai ketemu di bahasan selanjutnya.